Ya, bagi rame. Good morning, Great to be. Hello Naura. Good morning Gibran. Good morning Alfi. Iya. Hello Pascal, Aji, Alvar, Patricia. Kemarin sinyal kamu. Hah? Sinyalnya ya? Enggak, sinyal Laura waktu kemarin Penuh. itu nyambung banget, masih bagus, masih nyambung. Enggak, terkadang gitu sinyalnya penuh, tapi tidak ada koneksi internet. Beda sama hilang sinyal. Hello Zoe. Good morning Zoe. Good morning Kiel. Papa mungkin aja dari sananya. Iya, dari ya, providernya ya sebutnya. Dari providernya. Kemarin Mister Cakra juga sempat siangnya sih, untung siangnya sempat koneksinya jelek lah pokoknya. Mister juga kayak Naura nggak Mister? Siangnya, kalau Mister Cakra siang jam berapa? Jam 1 jam 2 kalau nggak salah. Cuma 2-3 kali sih sempat loss, habis itu bisa lagi. Naura hampir 5 kali Mister. Ya begitulah kendala kita kalau selama online ya. Kenapa kita harus Oke, ini lumayan nih udah 11 anak. Biasanya cuma 9, 8. Halo Patricia. bisa lihat? Udah? Iya kayaknya udah tadi Mister Sapa. Kayaknya 12. Udah Mister Sapa. Bukannya kita mau bikinnya banyak-banyak gitu. Banyak-banyak kita skip dulu. Minyaknya aneh. Ada minyak-minyaknya. Oke, sambil tunggu teman-teman, kita doa dulu sebelum kita mulai. Kemarin Alfi ya. Iya. Alvar deh sekarang. Alvar, pimpin doa Alvar. Senin ya. Study, let's pray together. Cause our dear God, you for this beautiful morning. Now we want to study, but we not forget to pray. Get me through the day in word and in my prayer. amen. Oke, thank you Alvar. Oke, hari ini kita ada beberapa kegiatan ya. Salah satunya nanti kita ada olahraga. Lalu nanti ada prakarya bikin jari, boneka jari. Laura tahu bikin jari. Laura udah siapin kertas supaya sarung jari ya, disebutnya sarung jari atau boneka jari. Mister, Laura udah siapin nih. Ya, itu nanti. Itu apa Zoe? Buku ya? Buku cerita. Woi. Origaminya bisa dibuka kayak buku gitu. Oh, iya, bagus. Itu sama kayak punya aku Mister yang planet itu. Oh, iya. Juga punya. Udah kemana? Kayaknya dulu punya deh, tapi tipis, nggak setebal itu. Laura mau minta tapi sayangnya nggak dibeliin sama mama. Ya minta dong, jangan minta beli HP, minta beli buku. Ih, kok minta beli HP kata siapa? Kita kan bukan minta HP. Kalau HP mah itu Kenzi yang minta. Oke. Kertas origami itu Naura. Oh. Bisa nih main ngasal aja. Terus sekolah. Iya, jadwal Mister Jumat di sekolah. Mister cuma mau bilang Mister itu kemarin nih robek Naura Mister. Pakai gunting pula. Kenapa? Ini kemarin ini apa tuh? Itu bukannya udah Iya, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita udah sampai sini. Ini buat nanti jam kedua ya. Nah, di sini tugas proyek 4 ya. Bertanyalah kepada orang tuamu. Nah, dongeng atau cerita rakyat. Nah, Mister Cakra nih ada nih banyak banget sih Mister punya. Ada cerita rakyat. Timun Mas sama merah bawang putih, udah itu aja. Timun Mas. Coba kita bentar, Mister mau tanya dulu.
Naura kan tadi tahu apa Timun Mas. Sama apa tuh bawang merah bawang putih. Nah, yang lain ada yang tahu nggak? Cinderella. Aku tahu bawang merah bawang Cinderella. Oh, merah-merah. merah putih. Kok merah sih? Jahat semua dong. Merah-merah. Jahat semua. Merah. Ya elah. Bawang merah putih ini kayak mode. Ayo, ada cerita rakyat apa lagi yang kalian tahu? Cinderella, Mister. Cinderella dari Eropa, yang dari Indonesia, Maling Kundang. Oh iya, Tuh, Maling terkenal. Apalagi orang Apalagi Sumatera. Apalagi ya, yuk. Apa lagi? Cerita rakyat Indonesia. Timun Mas. Timun Mas, bawang merah bawang putih, Maling Kundang. Tangkuban perahu Mister. Tangkuban perahu itu Sangkuriang ya? Oh iya. Nah, Sangkuriang cerita. Mister Nah, Cakra. halo, good morning Fevil. Itu sebenarnya unik ya cerita Tangkuban Perahu. Padahal kita kalau ke sana tuh cuma gunung, terus ada lereng, ada kawahnya, tapi nggak nyangka ternyata itu gambaran dari cerita Sangkuriang Perahu yang mau menikahi ibunya sendiri. Apa ya? Apalagi, Mister Cakra, iya Alvar. itu kan Maling Kundang yang di Upin terus. Ya, jadi gitu ya. Ada si Tangkang Mirip. Maling Kundang. Terkadang tuh mirip beberapa cerita. Kayak Cinderella itu kan sebenarnya mirip kayak bawang merah bawang putih. Nah, seorang anak yang tertindas sama kakak tirinya. Cinderella kan ada 2 kakak tiri ya. Nah, bawang merah kan cuma Mister, 3. 3 atau 2. Bukannya ketiganya ketiganya Cinderella ya? Enggak, 3. Nah, Kakak tirinya ada 3. Cinderella 1. Jadinya kalau kalau Yang ketiga ibunya kali. enggak. jadi Soul Mister tuh ada 2, ada kakak tiri, yang ketiga iya ibunya. Nah, Ayai gitu Mister. terus cerita ini Roro Jonggrang, Candi Prambanan. Nah, itu juga menarik tuh ceritanya. Enggak tahu itu Legenda Keong Mas, legenda Danau Toba, tuh orang Sumatera, Danau Toba Sumatera Utara. Nah, itu beberapa cerita. Ada penonton di TV Mister. Tuh ada ceritanya. Ada. Nah, nih kita ke sini ya. Nah, ini dia. Itu apa? Nih cerita sebentar. Mbak yang isi mas itu banyak. ada. Mbak bambu yang isi anak kecil itu Mister. Nah, Batu menangis itu ada nggak? Wah, cerita rakyat terbaik. cerita apa Patricia? Wah, legenda batu menangis kalau nggak salah. Nusantara. Gimana ya? Kalau legenda cerita rakyat, bahkan urban legend aja yang terjadi sekarang itu, ya namanya cerita dari cerita kata orang tua dulu, katanya, namanya juga kabar. Itu disebut apa? Kabar burung. Ya kita nggak tahu ya cerita benar atau tidaknya, karena dokumentasinya dikit, hanya berdasarkan cerita. Kayak anaknya cantik tapi Iya. Beneran loh Mister dikutuk sama ibunya sendiri. Itu kan terkenal dari, cuma kan salah satu buktinya apa kalau Maling Kundang, karena ada patungnya lagi sujud minta maaf kan, kayak gitu. Lagi sujud tahu Mister. durhaka anaknya. Nah, Roro Jonggrang juga ceritanya lumayan banyak bukti. Salah satu buktinya di Candi Prambanan, ya kan? Candi Prambanan banyak. Punya apa? Timun Mas yang Nah, ini ada cerita Putri Pukes ya, Danau Laut Tawar. Nah, itu ada naganya. itu apaan? Ular, bisa ular atau naga. Jadi ular sama naga itu Piton, Mister. ada gajah putih, Gajah putih. Raja Parkit. Jadi sebenarnya kalau cerita rakyat itu banyak ya, cuma yang terkenal yang tadi kita tahu, yang kita sebutkan itu yang paling terkenal, yang disukai sama rakyat Indonesia. Aku juga pernah nonton Keong Mas. Nah, ini ada yang Prambanan nih. Nah, legenda Candi Prambanan.
Roro Jonggrang. Nah, ini ceritanya sebenarnya kisah asmara. Ya, asmara. Karena kalian kayaknya belum cukup. Ada lah, Mister, di kampungnya Mbak aku. Sekarang Mbak aku kan lagi di kampung katanya. Ah. Baru tadi aku mau baca loh, Mister. Baru Prabu. Nah, yang ini aja. Mau Roro Jonggrang, Danau Toba, atau ini? Nah, yang ini aja. Tapi udah tahu kan cerita Roro Jonggrang, Danau Toba segala macam? Belum. Belum. Kayak nonton Boleh deh. Nah, nggak sih Danau Mister, Toba itu itu kayak pakai link nggak? Kalau pakai link kasih. dia kan berjanji dulu sama istrinya untuk tidak memberitahu anaknya kalau istri iya ada nih. ikan. Dia ngasih tahu dong katanya kamu adalah anak ikan. Jadinya Nah, ini dia Danau Toba. putuslah dia Danau Toba, wow. Oke, kita baca ya. Coba Mister cek dulu siapa aja yang udah datang lagi. Belum ada lagi yang datang ya, baru Faisal terakhir. Kayaknya ada yang keluar dari tadi. Udah datang dari. Mister tadi kan ada sebelah. Tadi aku datang dari Oh, udah ada ya, baru on. 57. Yang lainnya belum datang. Oke nih, kita mulai dari cerita Danau Toba. Ini cerita rakyat Sumatera, terutama Sumatera Utara. Kayaknya Mister. Baper. Malah aja sih Mister semuanya biar nggak berisik. Barat. Nah, nih. Cari dulu ya. Jadi gini, kalau mendengarkan sebuah cerita tuh tidak membaca, tapi bercerita. Beda ya, membaca dan bercerita. Nih gini. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara hidup seorang petani muda bernama Toba yang rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas, ia selalu bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya dari hasil pertaniannya. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah. Nah, tetapi ia merasa belum menemukan wanita impiannya. Suatu pagi hari yang cerah, Toba tersebut memutuskan untuk melepaskan lelah setelah kemarin bekerja seharian di lahannya atau sawah ya. Pemuda itu sangat suka memancing. Karena hal tersebut dapat membuatnya tenang sambil beristirahat. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar. Gumam Toba. Bergumam tuh kayak bersuara kecil tapi ngomong sendiri, itu namanya bergumam atau ngedumel, biasanya kadang suka seperti itu. Nah, dalam hati Toba sambil menyiapkan alat-alat pancingnya. Lalu ia pergi ke sungai, duduk di tepian dan mulai melemparkan kailnya. Ya, kail buat pancingan. Setelah menunggu beberapa lama, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Toba segera menarik dan bersorak kegirangan saat mengetahui ikan yang dipancingnya berukuran besar. Namun, pemuda itu sedikit heran sekaligus takjub nih. Wah, heran tapi takjub. Ketika memperhatikan sisik ikan tersebut, sisik ikan itu begitu indah, berwarna kuning emas kemerah-merahan. Nah, ini dia nih. Kedua matanya bulat berkilau memancarkan kilatan yang menakjubkan. Ini ikan terindah yang pernah aku lihat, ujarnya Toba kagum. Bagaimana aku akan memakannya ya? Nah, ikan tersebut tidak saja indah, tapi juga bisa berbicara. Hai, siapakah engkau? Apakah engkau ikan ajaib? Nah, tanya nih Tobanya, penasaran nih. Aku seorang putri ikan, jangan makan aku. Maka aku bersedia menjadi istrimu. Nah, lalu ikan tersebut menjatuhkan dirinya ke tanah dan berubah wujud menjadi gadis yang cantik jelita. Ting! Wah, berubah. Ada efek-efeknya ya, ada efek-efeknya, efek suara. Dia keluar menjadi wanita cantik. Iya. Wah, Toba menggosok-gosok mata. Aduh, ini beneran bukannya? Ini beneran bukannya? Penasaran dia. Oh. Kayak ulangan. Udah mulai ulang. Mulai ulangan sih. Toba menggosokkan matanya tak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, kau tidak sedang bermimpi. Nah, jawab putri ikan. Namaku Putri Intan. Nah, jawab putri ikan. Nah, kalau kau tak memakanku, aku akan menjadi istrimu. Nah, ulangan agama. Iya, sama Miss Nia ya nanti ya.
ulangan harian kali ya, atau monotes. Oke, lanjut lagi. Toba merasa sangat senang. Itu pun mengangguk, nggak menyangka nih mendapatkan istri secantik Putri Intan. Sebelum menikah, Putri Intan meminta satu syarat pada Toba. Nah, Nggak kau boleh bilang pada anaknya kalau Nah, usul dia tuh dari ini. ya, kau harus bersumpah tidak akan menceritakan asal usulku kepada siapapun. Jika sumpah itu kau langgar, maka terjadi petaka dahsyat. Nah, hampir sama seperti janji ya. Dia mati. Intinya kayak orang berjanji. Cuma bedanya kalau sumpah, Mister kalau nggak salah ini Tobanya itu Bentar. jadi danau. Toba itu jadi danau. Samosirnya itu anaknya itu jadi. iya nih, makanya nih coba bentar dulu. Petaka dahsyat itu apa, Mister? Mister, hari ini ulangan. Ulangan apa? Misalnya sih kalau dilihat ini cuma siapkan buku, bukan ulangan mungkin. Nanti tanya Miss Nia ya. Nah, tanya Miss Nia, atau kayaknya tidak ada deh. Mungkin hanya latihan. Nah, jadi sama seperti janji. Kalau janji nih, ayo anak-anak janji ya datangnya on time ya. Kalau telat denda Rp1.000. Nah, ada konsekuensi. Contohnya, nah kalau sumpah katanya tuh orang zaman dulu tuh sakti-sakti. Kalau dia sudah bersumpah dilanggar, nah seperti ini maka akan terjadi petaka dahsyat. Petaka tuh semacam bencana atau kayak seperti kecelakaan. Pokoknya kayak mama petaka lah. Nah, bencana. Toba menyetujui permintaan itu dan bersumpah di hadapan Putri Intan. Ia pun kembali ke rumah dan mengadakan pesta pernikahan. Nikah. Nah, yang dihadiri di desa. Penduduk desa takjub mulai cantik nih istrinya Pak Toba nih. Nah, sangat penasaran, nanyain nih dari mana nih? Apakah dia dari Pulau Jawa, Kalimantan, atau daerah mana? Putri kerajaan apa? Nah, tapi Toba nih masih memegangnya, tidak bisa menceritakan. Orang-orang pun jadi curiga. Loh, kok nggak dikasih tahu sih? Kan biasa gitu. Istrinya dari mana? Oh, dari Aceh. Dari apa? Dari Bengkulu. Misalnya seperti itu ya. Toba dan Putri Intan hidup bahagia, tentram sebagai suami istri. Toba semakin giat bekerja mencari nafkah, mengolah sawah ladangnya dengan tekun dan Nafkah itu apa? nafkah cari duit kalau bahasa kita. Nah, Naura, papa kerja dulu ya, cari duit dulu ya. Nah, seperti itu. Kali ada yang buang duitnya terus nanti diambil. Bukan, intinya bekerja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tak lama kemudian kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya seorang bayi laki-laki nih. Nah, mereka memberi nama Samosir. Nah, kan ada Pulau Samosir. Ya, kalau pernah dengar tuh di Medan, Pulau Samosir. Nah, itu ada deket tanah sama Danau Toba ya. Anak itu kemudian tumbuh menjadi seorang anak sehat dan kuat. Nah, menjadi anak yang manis tetapi selalu merasa lapar. Ia makan lebih dari 3 kali sehari. Nah, udah pagi, siang, mungkin sore, malam, jam 10, jam 12. Kebanyakan makannya ya. Gendut, yang ada gendut, Mister. Bisa jadi. Nah, kadang-kadang makanan yang disediakan ibunya untuk mereka bertiga dihabiskannya sendiri. Nah, kadang-kadang hal itu membuatnya jengkel nih. Ya, jengkel tuh kesal. Bukan jengkol ya, jengkel. Tadi kirain jengkol lagi. Putri Intan dengan sabar menginginkan Toba untuk tidak memarahi anaknya, apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Bagaimanapun dia itu anak kita dan dia masih dalam pertumbuhan, makanya ia makan banyak, kata Putri Intan. Ya, aku tahu itu, meski kadang-kadang aku harus menahan lapar karena tidak ada makanan tersisa. Engkau memang seorang suami dan ayah yang baik, puji Putri Intan kepada suaminya. Nah, suatu hari, nah di sini nih mulai nih puncaknya nih. Samosir diminta ibunya mengantarkan makanan untuk ayahnya. Ayahnya sedang bekerja di sawah. Nak, tolongkan antarkan makan siang untuk ayahmu ya. Dia pasti sangat kelaparan karena tadi belum sarapan. Baiklah Bu, aku akan mengantarkan setelah aku sendiri makan, jawab Samosir. Dia nolak loh, bisa di filmnya aku. Iya. Biasa gitu ya. Kalau cerita dari siapa, dari film, dari stasiun apa, ada sedikit namanya bumbu, ditambahin, dikurangin. Nah, baiklah Bu, aku akan mengantarkan. Nah,
sambil mengambil masakan ibunya dari mejanya. Setelah makan, Samosir segera berangkat bawa rantang yang disiapkan ibunya. Udah tengah hari, bayang-bayang matahari sudah sangat pendek. Toba sedang beristirahat di gubuk kecil di tepi sawah, menyeka peluhnya, maksudnya keringatnya ya, capeknya ya, sambil mengipasi diri nih. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa anaknya belum datang nih mengantar makanan? Perutnya udah keroncongan dari pagi, buru-buru belum sarapan nih. Kemana nih Samosir? Mengapa lama sekali ya belum datang? Padahal hari sudah sangat siang dan aku lapar sekali. Setelah menunggu beberapa jam tak kunjung datang, akhirnya Toba memutuskan ke rumah untuk makan. Dalam perjalanan pulang, terkejut nih saat melihat Samosir sedang bermain di lapangan dengan teman-temannya. Lebih terkejut lagi saat dilihat rantang makanan siang tergeletak di tepi jalan, kosong melompong. Tandas itu tak tersisa, maksudnya ya, tandas tak ada isinya. Taulah ia bahwa putranya telah memakan semua makanan dan melalaikan tugasnya. Toba sangat kelaparan, begitu marah. Hei Samosir, kesini kau! Keras dia. Teriak keras memanggil anaknya sedang bermain. Samosir mendekat dengan rasa takut. Aduh, gimana nih menjadari kesalahannya. Toba yang tak dapat menahan amarah segera menjewer. Telinga Samosir keras-keras membuat anak itu menyeringai. Maksudnya mukanya itu tampak kesakitan ya, menyeringai itu tampaknya mimik wajahnya berubah. Nah, dasar anak tak tahu diri, teriak Toba marah. Makan saja banyak tapi tugas kecil pun kau lalaikan. Dasar anak ikan. Nah ini nih, gara-gara ini dasar anak ikan. Begitu selesai ucapan Toba, tiba-tiba angin kencang, angin kencang. Angin kencang bertiup dan petir pun menyambar-nyambar. Duar. Awan cerah. Petir. Emang gak pernah ngeliat geledek ya? Itu petir, suara petir. Ya, awan cerah. Ya, awan cerah di siang terik segera berubah menjadi mendung gelap. Hujan turun sangat deras. Taulah Toba bahwa ia sudah melanggar sumpahnya untuk tidak mengatakan asal-usul istrinya. Di rumah Putri Intan pun mengetahui nih bahwa suami telah melanggar sumpah. Dengan penuh isak tangis, ia perlahan-lahan berubah menjadi kembali menjadi seekor ikan. Sementara itu hujan deras mengakibatkan banjir bandang. Itu banjir besar sekali. Gitu. Air bah meluap. Air bah dari sungai meluap ke desa. Itu dia tuh air bah. Tersebut membuat penduduk desa panik. Mereka segera berlari meninggalkan rumah menuju bukit yang lebih tinggi. Dia nyari bukit tuh supaya tidak terendam banjir. Toba pun menangis mengetahui petaka yang dikatakan istrinya terjadi. Ia tak sempat menyelamatkan diri, anaknya pun hilang di telang banjir nih. Air meluap tinggi merendam seluruh desa membentuk danau yang sangat luas. Sebuah pulau muncul di tengah danau tersebut. Letaknya persis di tempat Samosir terakhir berdiri. Danau itu kemudian dinamakan Danau Toba. Pulau kecil di tengah itu diberi nama Pulau Samosir. Itu kurang lebih legenda. Iya, legenda cerita rakyat dari Sumatera, orang-orang Medan, Pulau Samosir ya. Itu ketika sumpah dilanggar, janji dilanggar. Jadi ada konsekuensi, ada timbal baliknya. Jika kita rajin, timbal baliknya apa? Kita akan jadi anak yang rajin. Kalau kita malas, kita jadi anak yang malas. Sama seperti sumpah. Ya. Halo Priscilla, Adrian. Oke, sudah ada. Baru lihat. Jadi film gitu kayak aku bersumpah. Biasanya Berarti janji bohong yang. iya, tapi kalau katanya ya, kalau dengar cerita dari orang tua orang tua dulu ya, orang tua dulu tuh zaman kerajaan itu sakti ucapan itu tuh pokoknya sakti deh. Kalau dibilang sumpah, iya doa, tapi doanya langsung terkabul. Kalau kau melanggar, kau akan kesambar petir, duar langsung. Jadi sakti orang zaman dulu katanya, kembali lagi katanya, berdasarkan cerita. Seperti itu. Itu kalau kita bercerita ya,
Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca tapi bercerita. Oke. Mister Cakra tadi Mister Cakra malah bilang angin gede malah jadi Kayak angin kencang jadi kencing. Nah, harusnya kencang. Wush. Jadi air kencing dong Mister. Berarti yang turun air kencing. Oke, nah kita coba ini deh kita dari cerita-cerita yang umum dulu. Takutnya kalau cerita ini kalian nggak begitu paham ya. Sebenarnya banyak ya, ceritanya banyak kalau cerita rakyat di kita. Belum yang berbeda versi. Nah, Mister kalau pakai Mister yang nah, Mister ya langsung lihat videonya kita pelat Mister. apa? Dipelat. Dipelet. Dipelat bukan dipelat. Oh, dipelet. Nah, Ini kan film juga. iya ada. Nah, kalau kalian pernah ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah daerah Bantul, Yogyakarta, dekat situ, bisa lupa nama daerahnya. Nah, itu ada Candi Prambanan. Nah, ceritanya nih kurang lebih seperti ini. Misalnya kayak tadi Patricia pernah lihat film apa? Film Danau Toba agak sedikit berbeda, nggak apa-apa ya. Namanya juga apa ya? Hiburan, entertain. Nah, jadi kalau entertain gitu dikasih bumbu. Kita nggak tahu apakah benar zaman dulu tuh dijewer. Itu beneran Seperti itu. Lara, Mister. Kenapa? Itu Lara ya? Lara. Iya Rara. Rara. Kalau jadi gini, kalau dalam bahasa orang Jawa Barat nyebutnya Rara. Kalau orang Jawa ngomong Roro. Seperti itu. Roro. Apa? Berarti begini. Jadi aku Kayak orang Jawa ngomong telu. Telu itu kan 3. Kalau orang Sunda ngomong apa? Tilu. Telu sama tilu beda. Mirip, tapi mirip. Perlu papa 5 siji loro telu. Nah, oke, kita mulai coba nih. Sekarang baca per paragraf ya. Nah, Itu bukan. Mister kalau orang Sunda ngomong satu itu berapa? Dalam Mister sama sahiji, siji, sahiji. Oke, nah sampai Afi dulu nanti. Oke, coba Adrian dibaca paragraf pertama, mudah-mudahan kelihatan ya. Mana Adrian? Kelihatan nggak Adrian? Nah nih, baca paragraf pertama. Di unmute Adrian, maaf, di unmute. Dayo Adrian. Ini kamar kecil gambar ini. Ayo. Anak perempuan bernama sudah Adrian. Oke, semangat lagi Adrian ya, baru bangunnya. Oke, thank you Adrian. Nah, Prabu Raka, Raja Prambanan, terkenal sakti, mandraguna. Nah, sosoknya berupa raksasa mengerikan. Nah, walaupun raksasa punya anak perempuan cantik namanya Rara Jonggrang atau Roro Jonggrang. Oke, next Alvar. Paragraf kedua Alvar. Usia dan kerjaan Banan. Banan iso
diserang oleh kerajaan Iya. Jin yang dibantu Bondowoso yang terkenal Sakti Bandung Bondowoso mampu mengalahkan Prabu Baka dalam pertarungan yang sangat seru. Prabu Baka tewas dan kerajaan Prambanan dikuasai Bandung Bondowoso. Oke, thank you Alvar ya. Tewas ini meninggal ya. Nah, cuma bahasa dalam istilah beberapa cerita. Banyak banget sih. Aku udah tahu. Jadi tewas itu meninggalnya dibunuh. Nah, bukan meninggal. Kalau orang meninggal kan karena sakit. Nah, ini tewas itu meninggal karena dibunuh. Bapaknya Roro Jonggrang meninggal. Lanjut Alfi. Ketika Kenapa Gibran? Bandung Bondowoso Iya, toilet. melihat Raja Rara, terserah Rara, Roro. Melihat Rara Jonggrang, dia langsung jatuh hati pun melamar Rara Jonggrang untuk dijadikan istrinya. Rara Jonggrang sesungguhnya tidak bersedia dijadikan istri oleh Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Namun Rara Jonggrang tidak berani untuk langsung menolaknya. Lah mengetahui kesaktian Bandung Bondowoso, dia bisa celaka. mencari cara agar bantal diperistri. Peristri Bandung Bondowoso. Katanya Marah itu lantas mencari cara. Katanya aku bersedia. Katanya aku bersedia engkau dijadikan istri, namun aku mempunyai syarat untuk itu. Nah, ya thank you Alfi. Jadi setelah bapaknya dikalahkan, kerajaannya dikuasai. Nah, Bandung Bondowoso nih merasa hebat, akhirnya berencana untuk menikahi atau memperistri atau menikahi ya disebutnya beristri anak Prabu Raka nih. Nah, ini menikahi. Ya, lagi dapat. Tadi bilangnya ini tahu bantal bukan bata. Iya, gini ya. Kalau cerita rakyat ini ada beberapa bahasa kayak bahasa Jawa, bahasa kerajaan. Jadi nggak apa-apa, kalian jadi belajar mengenal bahasa itu. Artana dan Pascal, ayo Artana dulu. Mana Artana? Apa syarat yang engkau kehendaki? Aku ingin engkau membuatkan candi dan 2 sumur yang sangat dalam. Jawab Rara Jonggrang, semua itu harus engkau selesaikan dalam semalam. Jika engkau dapat melakukannya, aku bersedia istrimu. Baik Bandung Bondowoso nyanggupi permintaan Rara Jonggrang. Aku akan memenuhinya.
Oke, thank you Artana ya. Bentar, ada yang annotation tadi. Iya, ini siapa nih? Lanjut Pascal. Lanjut Pascal. Kan sak jin. Oke, thank you Pascal Artana ya. Jadi ada syaratnya nih untuk menikahi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang minta syarat nih, syarat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Bandung Bondowoso, yaitu membuat 1000 candi, 1000 candi dan 2 sumur yang sangat dalam semalam, maksudnya 1 hari 24 jam. Nah, ya kira-kira nih, menurut kalian kalau ada 1000 orang, kira-kira bisa nggak nih bikin 1000 candi dalam 1 hari? Bisa. Nah, jadi katanya nih sebenarnya ada cerita lainnya. Bandung Bondowoso ini nih kerjaannya ini nih, dia suka ngalahin jin tunduk sama saya, ngalahin jin tunduk sama, saking saktinya ya, saking powerful. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso mengerahkan nih kesaktiannya, dipanggil. Nah, Kuchiyose no Jutsu kalau bahasa Naruto-nya, dipanggil jin-jinnya untuk membantu membuat 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu semalam. Nah, coba tadi siapa? Denis sekarang ya. Habis Pascal, Denis. Ustaz, Priscilla sama Gibran stop video. Tadi Gibran sih izin ke toilet. Denis Itu mana Priscilla? Denis? Priscilla ada kok. Enggak. Ada. Pensei bukan Priscilla. Salah. Oh, Priscilla tuh Pensei ada. Oke, siapa tadi? Denis. Ya, Denis. Video soalnya si Pensei. Mana Denis? Yang menyatakan kesediaannya mereka lantas bekerja keras dan cepat cepat. candi Candi-candi dalam waktu singkat jumlahnya terus meningkat. Begitupun dengan 2 sumur yang sangat dalam itu melewati tengah malam. Oke, thank you Denis ya. Jadi cepet. Kalau kalian pernah nggak ngeliat di YouTube sebuah bangunan atau apa lagi nge-build di Minecraft, terus waktunya dicepetin. Makin lama kan makin banyak kan tuh. Nah, ratusan candi telah berdiri, 2 sumur itu juga telah dalam. Mereka terus bekerja mewujudkan permintaan Roro Jonggrang. Setelah kebanyakan ya. Oke, ini bisa dan nanti lanjut ke Vence ya nanti. Nah, Roro Jonggrang khawatir nih Bandung Bondowoso akan mampu mewujudkan kehendaknya. Nah, candi-candi terus dibuat dalam kecepatan yang menakjubkan. 2 sumur juga hampir selesai. Nah, bergulirnya waktunya sambil berjalan ya, maksudnya menuju fajar masih cukup bagi Bandung Bondowoso untuk merampungkan pembuatan 1000 candi. 2 sumur yang sangat dalam itu nih, kian khawatir Roro Jonggrang mendapati jumlah candi yang dibuat melebihi 990 candi. Nah, 990 candi. Lantas Roro Jonggrang berpikir untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Nah, caranya apa? Nih dia caranya. Roro Jonggrang lantas membangunkan gadis-gadis Prambanan, maksudnya desa situ ya, gadis-gadis itu. Roro Jonggrang meminta gadis-gadis untuk membakar jerami di wilayah Prambanan sebelah timur
Nah, gadis-gadis itu juga diminta untuk menumbuk padi dan menaburkan berbagai jenis bunga yang harum baunya. Biasanya itu sudah mereka lakukan ketika kegiatan pagi hari. Nah, itu biasanya kegiatan pagi hari ya. Jadi biar tentaranya menyangka nih, bala tentara jin sangat terperajat, maksudnya kaget gitu, mendapati cahaya menyemburat, nah berwarna kemerah-merahan di sebelah timur. Padahal itu dari api ya, jerami yang dibakar. Mereka juga mencium harum aneka bunga. Oh, berarti ini biasanya kan ada hawa-hawa ini yang kemarin Misteri Cakra bilang tanaman menghasilkan oksigen. Salah satunya bau-bau bunga. Nah, seperti ini nih, kaget pula nih mendengar bunyi lesung dipukul yang padi ditumbuk, dek dek dek. Oh, berarti ibu-ibu udah pagi nih. Udah mau subuh, fajar atau matahari mau terbit nih. Nah, semua ciri-ciri itu menunjukkan waktu pagi telah tiba. Mereka pun bergegas pergi karena takut. Nah, jadi jadwal mereka itu memang tidak boleh kena matahari ya. Nah, sama seperti Dracula, tidak boleh kena matahari. Waktunya juga udah mau habis. Itu nggak boleh Mister kena matahari. Nih, padahal 999. Nah, 999. Nah, telah selesai. Hanya tinggal satu candi lagi nih untuk mewujudkan permintaan Roro Jonggrang. Meski hanya satu candi lagi, Bandung Bondowoso tidak mungkin membuatnya tanpa bantuan tentara jin. Gak bisa dia kalau sendiri. Nah, tak terkirakan kemarin Bandung Bondowoso, ia tahu hari masih terhitung malam nih. Waktu pagi hari ia belum juga mengetahui kalau semua itu dilakukan Roro Jonggrang untuk menggagalkan usahanya. Nah, karena tidak mengetahui keinginan Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya ya, karena Roro Jonggrang ini nggak mau jadi istrinya, menikah dengan orang yang sudah membunuh ayahnya. Dengan kemarahannya meluap, Bandung Bondowoso pun mengeluarkan kutukannya. Wah, jurus atau kesaktian. Nah, gadis-gadis Prambanan yang bantu Roro Jonggrang untuk menggagalkan usahanya juga dikutuk nih. Nah, menjadi perawan tua. Perawan tua ini maksudnya dia tidak nikah-nikah ya, tidak nikah dengan siapapun. Kepada Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun, ya, hei Roro Jonggrang, 1000 candi yang engkau minta hampir selesai. Hanya tinggal satu candi lagi, karena engkau telah melakukan kecurangan untuk menggagalkan usahaku, maka jadilah engkau patung dalam candi yang ke-1000. Berubah. Nah, setelah seketika itu tubuh Roro Jonggrang membantu menjadi arca. Arca itu ini, dia patung tapi nempel di tembok timbul. Nah, jadi bukan patung yang benar-benar patung kayak orang begini ya, tapi dia itu nempel kayak relief di tembok ada di tembok tapi nonjol. Oke, setengah muka kita tapi nempel di tembok arca. Nah, arca tersebut lantas Mister kenapa? nggak belajar tematik. Ini tematik, tapi masuk ke dalam cerita ini kan tugas proyek. Nah, ya. Oh, tugas proyek 3 ya? 4. Nah, yang cerita rakyat. Nah, jadi di dalam ruang candi besar hingga kini disebut Candi Roro Jonggrang. Nah, itu ceritanya. Ada cerita lagi disebutnya cerita urban legend. Katanya yang suami istri yang lagi berduaan, kalau ngelewatin lorong Roro Jonggrang katanya nanti hubungannya tidak bertahan lama. Katanya ada yang terjadi karena pikirannya sugesti, ada yang tidak terjadi. Ada lagi tuh cerita-cerita urban legend. Mbak lagi ini ya sama suaminya ya, jangan lewat ini ya. Itu nanti dikutuk Mbak, kalau lewat situ nanti cerai sama suaminya. Katanya ya. Jadi kalau kalian main tuh ke Jogja, ada arcanya Roro Jonggrang, foto aja di situ nggak apa-apa. Mister pernah kok. Nah, waktu itu Mister masih SMA sih. Masih SMA main ke sana ya. Mister mau bertua. Nah, ini buat minggu depan ya. Tuh bahasanya lebih aneh lagi tuh. Daerah bernama Semelu. Semelu Rohit.
Ini Mentico. Ini apaan, Mister? Tahu Mentico nggak? Mentico itu tahu nggak apa Mentico? Apa? Mustika itu lebih lagi jelasinnya. Semacam kayak permata ya, permata bertuah, maksudnya sakti. Nah, jadi kalau yang punya mustika ini nih nanti dia misalnya bisa hilang, bisa terbang, contohnya ya. Nah, ini Mentico bertuah. Itu yang dipegang ularnya, belutnya. Belut. Itu bukan belut. Masa belut segede ini, serem kali. Itu belut emas, Mister. Belut emas. Ada sisiknya, serem kali. Ular, itu lagi. Oke, yuk kita olahraga. Dipersiapkan tempatnya. Ayo kita olahraga. Gak maunya denger cerita. Nah, ayo belum minggu depan, tenang, masih banyak waktu. Bentar, siapin dulu bentar. Ya, disiapkan. Yang perlu disiapkan, digeser. Ya, kita olahraga. Cukup 15 menit untuk membuat kita berkeringat. Keringat dikit. Kelihatan. Bentar, bisa ganti headset. Cek. Suaranya. Oh, ini sana. Aduh, kegedean suaranya. Oh iya, belum sempat. Nanti. Mister jangan lupa gerakannya. Ini kenapa Naura? Mister nggak lihat? Oh, dia lagi bahagia. Besok hari Sabtu. Mister ada yang perlu digeser. Bentar ya. Itu lagu Penguin, Tari Penguin. Ada apa-apa berdiri. Lapar, yang belum sarapan. Sarapan dong. Ya, oke, yuk. Kamu di mana? Kamu di mana? Dengan siapa? Oke, udah. Ya begitu kalau dengan satu kata bisa ingat liriknya. Oke. Nah, kita pemanasan dulu ya. Di sini, oke. Nah, kita pemanasan dulu biasa biar ototnya tidak. Oke, kita dari kanan dulu, kanan,
tarik ke kiri. Ya, tangan kanan tarik ke kiri. Nah, ditutup pakai tangan kiri. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kiri ke kanan, tangan kiri ke kanan, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan kanan ke atas ya. Nih, sikunya ditarik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangan kiri tarik ke kanan, ke belakang kepala ya, belakang kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tarik ke atas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, doyong ya, bukan tangannya doyong, badannya doyong. Nah, kayak gini ke kanan. Itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, doyong ke kiri. Ingat badannya doyong. Nah, doyong itu miring, bukan tangan. Doyong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tarik kan? Nah, sekarang kita ke depan. Tarik ke depan agar doyong badannya jadinya miring. Tuh, miring gini. 6, 7, 8. Nah, ke belakang. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan? Nah, sekarang kaki kita stretching kaki ke depan. Ingat balancingnya ya, sejajar aja boleh, sejajar begini. Tahan. Kaki kanan dulu, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bisa tahan, pindah ke samping. Nah, tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tarik ke belakang, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gantian. Kaki kiri, sekarang kaki kiri. Ya, kalau bisa dari depan, samping, belakang, jangan turun. Nah, berarti keseimbangan kalian lebih bagus. Ayo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke samping. Nah, ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tarik ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita senam kecil-kecil dulu, pelan-pelan dulu. Ya, senam. Sudah. Ya nggak apa-apa, teman-teman mungkin ngitung, cuma ngitungnya dalam hati. Apa teman-teman kan nggak dengar. Bentar, suaranya mana ya? Oke, ikutin. Buka renggang ke kanan, tahan ke kanan. Nah, terus ke kiri, ke depan. Kakinya buka ya, ke atas. Nah, tarik ke belakang begini. Tarik ke
Dari ke belakang seperti ini ya. Nah, sentuh jempolnya ya. Pindah lagi, sentuh jempolnya, lurus tangan kanan tangan kiri. Ya. Oke. Dari ke depan. Nah, dibuka tangannya ke belakang, kakinya angkat. Nah, kakinya angkat ke depan, dari belakang ke depan. Nah, lupa tadi harusnya kaki kanan dulu, bisa kiri. Nah, dibuka pelan-pelan aja, dari depan ke samping. Nah, ganti kaki sebelahnya, ya. Ganti kaki sebelahnya. Nah, pelan-pelan aja. Kakinya ke belakang, buka ke depan, kayak gini. Kayak kita mau nendang. Nah, ditarik tangan dan kakinya. Ditarik ya. Pelan-pelan aja. Oke. Nah, kaki kanan ya, kaki kanan ke kiri. Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kaki kiri ke kanan. 1, berlawanan ya, tarik tangannya berlawanan. 2, 3, berlawanan, jangan 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita tarik ke atas. 1, dari posisi jongkok, tarik ke atas. 2, hore, hip, hore, hip, hore, hip, hore. Latihan hore kita, hore, hore, hip, hore. Nah, hore aja butuh tenaga ya, butuh semangat. Oke, sekarang ke depan, kaki kanan sentuh tangan kiri. Ya, sentuh, kalau bisa kenain. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Nah, posisinya naik atas. Ya. Nah, kalau bisa nyentuh bagus, kalau enggak nggak apa-apa. Nah, sekarang gantian kaki kiri ke kanan, ya. Kaki kiri ke kanan, tendang. Ya, yang taekwondo pasti nyampe tuh. Hati-hati kena mamanya, kena ada atau kena perabotan. Nah, tendang setingginya. Oke. Lumayan lah, pegel. Lumayan, oke. Gerakan lagi. Oke, nah kita tarik kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini buat blok-blok tinju nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita kiri kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dah, gimana? Cukup? Badannya ketarik? Nah, nanti Sabtu, Minggu, kalian olahraga pagi, jogging, ajak mama papa atau kalian komplek aja. Nah, jogging, jalan pelan, jogging. Ya, ajak mbak, atau sendiri aja naik, kalau nggak naik sepeda, ada olahraga, ya.
Iya. Bisa paling keliling kampung. Oke. Oke. Kita break dulu ya. Nah, break dulu 30 menit. Nanti lanjut lagi 9.30 bikin prakarya. Disiapkan alat-alatnya ya. Kertas, origami, lem, gunting. Target kita 2. Nanti kalau mau bikin 5 boleh. Iya, yang buat jari-jari. Oke, dah, bye-bye. Break dulu ya, 30 menit istirahat dulu. Bisa juga